Oke, Persija lawan Persita. Gue sebenarnya mau bikin video langsung setelah pertandingan, tapi lo dengar sendiri suara gue masih belum pulih. Jadi gue kemarin ngedrop banget setelah pertandingan, gue sakit. Gue mau bikin video juga nggak kuat gue. Sekarang juga masih bindeng, masih kedengeran sama kalian suara gue. Jadi gue menunda dan sekarang agak mendingan nih gue coba untuk bikin video. Karena gue udah bikin konsep ya, gue udah bikin catatannya, analisa pertandingannya, terus ada beberapa berita baru juga tentang Persija. Kalau nggak gue update, gue kayaknya ada yang salah gitu. Jadi gue berusaha memaksakan diri sebenarnya. Tapi nggak apa-apa, gue sekalian mau minta doain juga sama kalian. Doain supaya gue sehat lagi, supaya gue bisa pulih lagi. Jadi gue ngontennya tuh seger gitu. Sekarang gue kayak agak nggak enak, badan tuh nggak enak, tetap bawaannya juga nggak akan enak gitu. Oke, beberapa hal udah gue simpulkan di sini. Gue akan berusaha pelan-pelan membawakannya. Takutnya gue batuk nanti. Jadi ya udah, lo like dulu video gue, di subscribe yang belum, sama parfum gue. Lo beli yang 50 ml, gue akan kasih gratis yang travel pack-nya di belakang. Jadi lo beli satu aroma, lo beli satu varian, lo akan mendapatkan varian yang lain gitu. Jadi lo beli satu kayak dapat dua varian aja gitu. Ini masih tersedia, masih banyak banget. Gue baru beres produksi. Enak-enak semua, lo gak usah tanya yang mana yang lebih enak. Enak-enak semua. Makanya itu dia, kalau misalkan lo beli ini, lo bisa nyobain varian yang lain. Karena gue akan random nanti ngasih bonusnya, ngasih gratisnya. Kalau di keranjang di bawah ini nggak muncul, belum muncul fiturnya, ya lo ke deskripsi. Nanti gue taruh link Shopee gue di deskripsi, jadi lo bisa langsung beli dari situ. Dibeli, murah meriah, kualitasnya super duper. Ini bagus banget lah. Gua nggak akan jual yang kacangan. Malu gue sama nama gue kalau misalkan gue ngejual yang kualitasnya nggak bagus. Ini bagus banget kualitasnya. Lo kayak beli di mall, sama aja kualitasnya sama produksi gue ini. Oke. Persija Jakarta, ini udah lama gue nggak ngelihat Persija main kayak gitu. Gue nggak tahu ya, ini baru satu pertandingan ya. Mudah-mudahan konsisten untuk beberapa pertandingan ke depan gitu. Tapi Persija mainnya agresif banget. Persija total nyerang abis. Pertahanan juga tinggi banget. Bahkan gue ngelihat Jordi Amat sama Rizky Ridho itu ada di buletan tengah lapangan gitu. Bahkan kita di menit kedua itu kita hampir keserang, hampir kegolan juga. Ada serangan yang luar biasa bagus dari Persita. Tapi itu offside. Memang itu strategi dari si Mauricio Souza. Jadi kita main tinggi banget defense-nya. Itu yang mengakibatkan si Persita itu direct pass langsung berusaha ngelewatin back kita, dan resiko dia adalah ya dia kena offside gitu. Dan itu terjadi berkali-kali. Makanya si Mauricio Souza ngomong, dia bilang yang gue mauin semua bisa dilakuin sama pemain-pemain gue. Jadi ini semua strategi dari dia. Dan luar biasa pemain Persija ini bisa melaksanakan kemauan dari si Mauricio Souza. Jadi gayung bersambut, makanya permainannya jadi bagus banget gitu. Udah instruksinya bener, dijalaninnya pun bener juga gitu. Jadi ya alhamdulillah, mudah-mudahan bisa terus-terusannya seperti itu. Gue ngeliat ada Alan Cardoso yang dia nendang agak melenceng ke atas, di atas tiang gawang. Itu peluang emas banget, itu di menit ke-14. Kenapa dia bisa sampai di depan situ? Kan tadi gue bilang. Jadi Persija benar-benar total nyerang. Cardoso di depan kiri, dia sampai bisa nge-shoot, bayangin lo. Terus Rio Fahmi di kanan juga. Terus ada Jordi Amat, cuma nyisain Jordi Amat di belakang lah. Jadi Persija ini di pertandingan kemarin, di awal-awal babak pertama itu total nyerang. Dan enak banget ngeliatnya. Gue kemarin nonton di TV. Gue nggak ke stadion, pengen banget padahal cuman nggak bisa gue karena gue ya kurang sehat itu. Jadi gue terpaksa nonton di TV, dan gue ternyata nonton di TV itu lebih enak untuk ngelihat apa strategi yang dipasang sama si pelatih gitu. Jadi itu dia, total menyerang itu, bahkan ball posisi pun sampai 70%. Gila loh, gue terakhir ngelihat tim yang 70% itu Barcelona lawan Arsenal kalau nggak salah. Itu 70% Barcelona ball posisinya. Nah sekarang Persija lawan Persita 70% itu dahsyat banget. Itu hampir jarang terjadi. Hampir jarang terjadi di Liga Indonesia tim bisa bisa sampai ke ball posisi sampai ke 70%. Luar biasa banget. Itu patut diapresiasi. Oke. Di menit ke-20 agak drop grafiknya. Karena apa? Karena Persitanya itu berusaha jadi nekannya ke depan gitu. Jadi dia berusaha main lebih ke depan. Tadinya kan Persija yang kayak gitu ya. Nah ini sekarang si Persitanya berusaha memakai strategi yang sama. Persijanya jadi si Persita, kepancing juga. Akhirnya dia main long pass juga. Direct pass. Yang itu bikin kacau sendiri. Nah, akhirnya Persija mau direct pass gagal terus. Akhirnya balik lagi bola ke kiper. Itu di menit hampir 10-15 menit tuh Persija mainnya kayak begitu semua tuh. Karena kebingungan nyerang, karena di press abis. Seperti halnya si Persita di awal-awal babak pertama.
Akhirnya ya seperti itu. Sampailah akhirnya kita dapat corner, Alan 05, passing ke Gustavo Franca, ke Rizky Ridho, dan itu terjadi gol. Itu pecah banget sih. Gue ngeliat di TV aja itu, wah apa namanya, nggak kalah pecah sama si ini ya, sama yang Maxwell. Gol Maxwell itu lebih gila lah gitu. Cuma gol Rizky Ridho, gue menjadi pembuka Liga Indonesia, menjadi gol pertama Persija di musim ini. Il Capitano, ya cukup menyenangkan gitu, happy banget gue ngeliatnya. Akhirnya ada yang rusak sih sedikit. Gue pas lagi gila, gue bilang gue pas lagi njerit ya, keganggu sedikit gue sama komentatornya aja. Soalnya komentatornya ngomong, "Gol luar biasa," katanya. Apa namanya, KPR ringan, apa dia bilang? KPR ringan dengan BRI, luar biasa golnya. Apaan? Gue bilang ngapain lo selipin ada KPR ringan gitu? Kayak nggak pas banget gitu di situ. Kecuali kalau misalkan lo lagi corner, lagi apa tiba-tiba lo mempromosikan BRI, masih oke gitu. Cuma ketika lagi gol, terus tiba kayak berikan semangat mo, itu aja gue nggak demen sebenarnya. nggak asik gitu. Apalagi gol KPR ringan 0% atau apa gitu kalimatnya dengan BRI. Astagfirullahaladzim, gue bilang, gue tadinya mau girang, eranya gue jadi apa namanya, happy-nya gue jadi drop gitu. Nggak pantas aja bagi gue, nggak ada lah lo di Liga Inggris tiba-tiba gol beli rumah dengan harga, ya kan, itu kan kayak nggak mungkin banget. Ya itu boleh lah kita kritik supaya diperbaiki. Jangan kalau kita udah mau profesional, ya jangan hal-hal yang kayak gitu tuh diselip-selipin yang nggak penting gitu. Udah mah iklan-iklan lu segede gaban, di kanan kiri bawah ngalangin seadanya, kamera burik, ditambah komentator juga pakai ada promosi apa namanya, KPR ringan ketika gol. Aduh najis banget. Gue agak sedikit miris aja gue ngelihat. Gue atau lu ngerasain yang sama apa enggak. Kalau lu lupa, gue ngehin. Mungkin lu, oh iya bener juga tuh, gue kayak ngedenger. Bisa jadi kayak begitu. Oke, Persija mainnya santai banget, pelan-pelan, tapi progresif menyerang gitu. Jadi bukan cuma passing-passingan mubazir di lini pertahanan, tapi passing-passing yang memang tujuannya untuk menyerang. Itu bagus banget. Selesailah di babak ke-1, 1-0 menang Persija Jakarta. Lanjut ke babak kedua. Nggak banyak perubahan di babak kedua, walaupun positif ya, tapi nggak banyak perubahan di situ. Jadi Mauricio Souza tetap mempertahankan strategi yang sama, dan itu memang efektif. Ya kalau misalkan efektif, ngapain dirubah juga. Akhirnya jual beli serangan, banyak banget peluang dari Persija, sampai era menit ke-70. Gol dari Alan 05, itu atas jasanya Hanif Syahbandi, yang berusaha yang ngerebut bola, terus dia berusaha masuk ke dalam kotak, dipassing ke Maxwell berusaha menggocek sebenarnya, itu hampir digocek sama Maxwell. Itu kalau goceknya dapat, itu bisa jadi golnya Maxwell. Akhirnya kerebut sama back, dan bolanya nasib bagus, bolanya ngalir ke Alan 05 dan diterusin pakai kaki kanannya. Walaupun bukan kaki terkuat ya. Akhirnya gue berdansa lah dia di situ, dansa juga anak-anak Jackmania di stadion. Pede udah gue. Kalau misalnya ada 2-0 ini, terus ngelihat kita nyerang terus, bawa posisi tinggi, ya nggak mungkin kalah lagi udah. Biasanya kan Persija kan di ujung-ujung suka kegolan jadi seri. Mau menang jadi nggak jadi. Seri jadi kalah. Biasanya kan kayak gitu. Nah itu setelah gol kedua itu, pede gue. Jadi apa namanya, ya udah gitu. Gue nonton sisa pertandingannya dengan tenang aja gitu, dengan pengen menikmati. Terus yang berikutnya, gol spektakuler dari Maxwell, Neymax. Ini gol gila, dia masuk di babak kedua, bukan karena kualitasnya nggak bagus, tapi memang dia, kata si Souza ini, Mauricio Souza, dia bilang, ini kan orang pemain yang paling terakhir datang ke Persija kan, dia baru latihan beberapa kali, ya dia nggak mungkin main langsung dari awal, dia akan dimasukin di babak kedua. Kalaupun dari awal, sebenarnya orang bakal bagus gitu, cuman dimasukin babak kedua, dia ngebuktiin, dengan long shot dia, roket, itu gila banget golnya, sambil dia selebrasi lari ke anak-anak Jackmania, itu indah banget lah dilihat ya. Dari TV aja gue ngeliat indah, apalagi gue ada di situ yang disamperin sama si Maxwell itu gila luar biasa. Oke. Terus ada kejadian sedikit yang kita kena serangan balik. Cardoso berusaha tackle 1 lawan 1 sama kiper musuh kita, dan si Cardoso ini menjadi orang terakhir dapat kartu kuning. Kalau boleh jujur, harusnya sih kartu merah si Cardoso itu. Cuman akhirnya dapat kartu kuning, ya nggak apa-apa juga lah. Itu udah keputusan si wasit. Menit 84, Ardiansa dan Alan Cardoso keluar, diganti sama si Donitri dan Hanan. Gue ngelihat pergantian pemain dari Persija aja, gue bilang, aduh, lucu banget ini Persija nih. Biasanya kita kalau diganti, pemain inti diganti, yang masuknya kacangan gitu. Tapi sekarang
Bayangin ya, Alianza diganti, Cardoso diganti, yang masuk Donitri sama Rehan Hanan. Itu kan keren banget itu. Walaupun backnya masih ada Thales, terus masih ada Witan juga dari cadangan, belum nanti ada Rio Matsumura, belum nanti ada Gustavo Almeida. Gila, luar biasa. Alhamdulillah ya manajemen tersadar untuk membangun skuad yang segini hebatnya gitu. Terus akhir babak kedua Al 05 dari luar kotak itu juga dahsyat, makanya dia layak banget untuk menjadi pemain terbaik di pertandingan kemarin. Akhirnya kan dia long shoot juga nggak mau kalah sama si Maxwell, dan dia ada di kanan, ada di kiri, belakang, depan, di mana-mana si Al 05 ini ada gitu. Jadi gue ngelihat dedikasinya dari Al 05, semangatnya dia, nggak salah lah Persija beli dia. Sama kayak si Maxwell, nggak salah juga Persija ngeluarin duit sebesar itu 5,8 miliar untuk beli. Jadi bukan gratis ya. Ini kadang orang-orang sebelah sono yang gratis bisa gaji nggak lu, bisa ini. Ini beli 5,8 miliar. Jadi jangan nanyain gaji lagi, beli gitu ya, bukan nyomot gitu. Oke. Suara gue nggak enak deh. Ampun emang nih. Jadi nggak apa-apa lah. Doain supaya gue cepat sembuh. Oke. Untuk kualitas rumput hancur, lebur. Jadi nggak ngerti gue kenapa di Indonesia itu urusannya masih sama rumput aja nggak beres-beres gitu. Ketika orang udah bahas segala macam, di Indonesia tuh masih urusannya sama rumput. Yang katanya ahli udah didatengin, udah dipasang ini, dipakai ini, itu segala macam. Hancur lebur masih rumputnya. Dikritik sama si Carlos Peña juga, pelatih Persita, bahwa masalah rumput. Dia bilang dari sebelum-sebelumnya juga gue udah masalah sama rumput itu. Sekarang juga masih terjadi. Masa gue urusan rumput aja lo nggak bisa ngebenerin? Gue heran gue. Kenapa di luar negeri itu bisa, padahal negara sana tuh bukan negara yang subur. Dia tuh kerepotan untuk menumbuhkan segala sesuatu yang berbentuk dengan tanaman gitu. Di Indonesia ini tanahnya subur, tapi nggak bisa. Rumput aja nggak pernah ada yang becus gitu ngurusin. Nggak ngerti gue kenapa. Mungkin orang-orang itu nggak pakai, ya salah, parfum dari Alkas kali. Mesti dicobain dulu, disemprot, wangi, jadi semangat kerjanya. Wah ini nih, baru dia beres ngurusin rumput. Mungkin kayak begitu kali. Oke. Terus dari JIS, kita harus terusir, dikonfirmasi sama Bung Ferry. Bung Ferry ini kan sekarang jadi ketua panpelnya Persija. Alhamdulillah lah, dia yang paling mengetahui tentang Jackmania gitu. Jadi pas banget posisi itu untuk dia. Terus, jadi menurut dia, JIS itu nggak bisa dipakai sama Persija karena mau dipakai sama salah satu band dari Korea. Nah masalahnya kenapa kita kalah? Karena JIS itu dan si band Korea ini, itu udah perjanjian sebelum kita MOU sama si JIS. Jadi kita udah nggak bisa ngapa-ngapain. Dan ini udah ada perjanjian sebelum kita bikin perjanjian sama JIS. Jadi kita nggak ada daya dan upaya. Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Terus kalau nggak salah ada 2 pertandingan. Menurut Bung Ferry ada Bayangkara sama Biak. Kita nggak bisa pakai JIS. Dan kemungkinan besar di Patriot. Sudah dikonfirmasi ke Patriotnya juga. Katanya oke, jadwalnya kosong apa segala macam. Dan nantilah di tanggal 20 November itu ada pertandingan juga yang kayaknya pun kita masih belum bisa pakai gitu kan, ada perawatan rumput. Nah sekalian aja, kalau misalkan nanti habis konser band Korea ini rumputnya rusak, sekalian aja lo ganti, bagusin aja sekalian gitu. Jadi masa rumput aja nggak bisa gitu? Emang gimana ya ngurusin rumput? Emang gue tahu susah ya, cuman kan bukan gue ngurus. Kalau gue ngurus ya jadi susah. Tapi kalau yang ngurusnya ahli rumput harusnya nggak susah. Kenapa jadi sesusah itu gitu? Dan bukan cuman di JIS, tapi se-Indonesia permasalahan. Bahkan sampai GBK pun, sampai sekarang masalahnya masih di rumput gitu. Nggak ngerti gue. Harus ngapain, gue nggak paham gitu. Jadi, ya kita doain aja deh. Mudah-mudahan ntar abis band, hancur rumputnya diganti sama yang baru. Padahal dulu udah bagus. Datang berombong-rombong, wah komplain sono sini, wah ini rumput jelek, gak standar FIFA, ini rumput apa segala macam. Diganti. Bukan tambah bagus, tambah hancur. Mampus loh. Gara-gara lo, sekarang lo mau datang lagi mau pakai tuh stadion. Aduh, oke. Lagi sakit, jadi mesti agak sedikit bersabar. Terus untuk kuota supporter, kata Bung Ferry, kemungkinan kita bisa dapat jatah nanti sekitar 72.000 penonton. Untuk di JIS, tier 2-3 dibuka berarti semuanya. Cuman ya gue nggak tahu itu bakal full atau enggak ya, tergantung lawannya siapa kan. Sekarang, kemarin aja pertandingan pertama, pembukaan Liga, lawan Persita, menang banyak juga, itu 29, hampir 30.000 lah anggap. Oke, sekarang kalau misalkan target kita 70.000, berarti harus nambah 40.000 orang lagi. 30.000 aja kayaknya masih banyak yang kosong di tier 1, di tier 2-nya gitu. Nah, kalau 72.000 kayaknya sih menurut gue untuk saat ini nggak akan full dulu gitu. Karena tergantung, seiring performa Persija bagus, pasti yang menonton akan lebih banyak. Itu umum lah, nggak cuma kita ngomong kayak gini. Alah, ini anak-anak Jackmania, lo pengen nonton Persija ketika lagi bagus aja. Kalau lagi nggak bagus,
Nah, lu nggak mau nonton gitu. Ya kita kayak gitu. Tapi di mana-mana kayak gitu. Di mana-mana tuh di seluruh dunia kalau misalkan timnya lagi hancur, ya rata-rata sepi penontonnya. Kecuali di Inggris sih. Inggris kan memang kecil kapasitasnya 30.000, 40.000. Ya dia pasti penuh-penuh aja gitu. Cuma kalau misalkan main di Serie A di Liga Italia, itu sekelas AC Milan aja kalau misalkan performa lagi buruk, itu yang biasanya 85.000 yang datang, ya bisa cuma 20, 30.000. Memang kayak gitu apa namanya karakter dari supporter sebenarnya. Tapi yang kalian sampai sekarang dari kemarin kondisi kita carut marut sampai sekarang masih ada terus di stadion ya kalian itu super luar biasa gitu. Bukan berarti yang nggak datang nggak luar biasa, tapi ya mungkin mensupport dengan cara yang berbeda mungkin. Oke? Apa lagi nih? Ya dikit lah Jordi Amat kemarin jadi terlalu banyak orang memuji pemain Brazil, mungkin bikin Jordi Amat itu pengen menjadi penyeimbang juga. Dia bilang jangan terlalu memuji pemain Brazil, kurang lebih kalimatnya, tapi banyak juga pemain lokal kita, pemain lokal berkualitas yang berkualitas gitu. Contoh golnya si Alano Lima aja itu akibat perbuatan dari si Hanif Syahbandi yang ngerebut bola bahkan asis ke Maxwell lepas bola ke si Alano Lima. Jadi banyak banget. Emang iya sih, Arliansyah mainnya bagus banget. Hanif mainnya oke kemarin. Terus ada beberapa pemain yang dari Rio Fahmi juga oke mainnya dipertahanin. Jadi memang nggak cuma pemain dari Brazil yang kemarin bagus, bahkan si Alano Lima pun ditanya, lo gimana tanggapan lo menjadi pemain terbaik di pertandingan kemarin? Dia bilang nggak bisa gue jadi pemain terbaik kalau gue nggak dibantu sama teman-teman gue. Gila, itu bijaksana banget. Nah, mungkin si Jordi Amat karena dia udah senior, dia berusaha mengimbangi yang terjadi di dalam berita itu supaya ya ada keseimbangan gitu, nggak cuma Brazil yang dipuji, ya kasihan pemain lokal kita juga yang udah berjuang kan. Masuk akal dan gue sangat amat setuju dengan itu. Oke? Terus terakhir apa nih? Terakhir katanya mau ada pemain asing lagi satu lagi. Mau ada tambahan lagi jadi 11 pemain asing total Persija punya. Ada yang bilang Falcao, ada yang bilang Moting. Ya salam, ini nama-nama besar banget gitu. Gue nggak meyakini itu, tapi nggak tahu soalnya rumornya kenceng banget ya. Apa ada beberapa nama lagi? Ada yang dari Liga Jepang, ada yang dari Liga Brazil. Nanti kalau gue dapat info gue spill lah siapa orangnya. Cuman ya menarik aja buat ditunggu. Total Persija punya 11 pemain asing nanti. Kalau misalkan ini terjadi ya, namanya proses negosiasi bisa jadi bisa enggak kan. Nih buat anak-anak Jackmania yang selama ini mana asing? Tim lain udah pada bebenah, tim lain udah pada masuk asingnya. Persija mana asing? Brut, sekarang paling banyak dibanding yang lain, 10. Mau tambah satu lagi. Jadi 11, gila. Ya udah gak apa-apa. Kita doain semoga semuanya jadi lancar. Sekali lagi gue ingetin, doain gue juga supaya gue cepet sembuh. Capek gue ngomong begini, suara gue bindeng. Lo ngedengerin gue gak enak kali, suara gue kayak lagi ada di dalam kolam. Gak enak ngomongnya. Oke? Sama terakhir gue ingetin sekali lagi, parfum gue di deskripsi atau di keranjang di bawah. Di deskripsi lah gue taruh linknya. Lo beli satu, gue kasih gratis satu dengan aroma yang berbeda. Jadi lo bisa nyobain. Nanti kalau yang berikutnya lo beli yang lain lagi. Cobain yang satu lagi aroma nih. Jadi ya banyak varian yang bisa lo dapatkan. Kualitasnya bagus, lo percaya sama gue. Kualitas bagus, sama kayak di mall, gak ada bedanya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.